Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau sharing ya teman-teman tentang masalah kehamilan ya. Gue bukan dokter obgyn dan gue juga bukan dokter gigi ya. Gue cuman sebatas tenaga kesehatan dan seorang suami teman-teman. Gue mau berbagi pengalaman masalah waktu istri gue hamil anak pertama ya teman-teman ya. Itu giginya tuh sering sakit teman-teman, dan memang gigi istri gue ini suka bolong ya teman-teman ya, bukan suka bolong, ada yang bolong ya di beberapa bagian. Nah, ketika hamil itu teman-teman, dia selalu ya, yang nggak hampir setiap hari ya, tapi selalu mengeluh giginya sakit. Bahkan pas gue perhatiin, ternyata kadang-kadang di bagian depan itu ada gusi berdarah teman-teman. Ya memang tidak banyak, sedikit, tapi biasanya keluhannya adalah sakit gigi. Nah, setelah gue tanya sana sini ya, dan gue konsultasi ke dokter obgyn ya. Terus waktu itu kebetulan gue juga lagi pendidikan ya, maksudnya lagi lanjut kuliah lah di kesehatan ya, perawat. Ya, jadi ada salah satu dosen gue kebetulan dokter ya, jadi kita sedikit membahas tentang hal tersebut teman-teman. Jadi memang ya, ketika ibu ya sedang hamil, seorang perempuan sedang hamil ya, otomatis darahnya tuh kebagi dua ya, kalsiumnya juga kebagi dua untuk perkembangan si janin. Nah, kalsium itu paling banyak adanya di mana? Di tulang teman-teman ya, dan adanya di gigi juga termasuk adalah tulang ya teman-teman, seperti itu. Nah, makanya kenapa pada saat hamil ya itu giginya terasa nyeri ya, mungkin kalsiumnya disedot semua tuh sama si janin ya teman-teman ya, sehingga akhirnya berasa nyeri teman-teman, seperti itu. Nah, akhirnya udah terlewati ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah nggak ada masalah yang berat ya teman-teman. Jadi lahirlah anak pertama. Nah, lanjut anak kedua nih teman-teman. Nah, jadi sebelum gua berencana anak kedua ya, nah sekarang lagi hamil anak kedua. Jadi saat ini teman-teman ya, jadi waktu memang sebelum istri gua hamil lagi ya, gua udah bilang ya, kita harus benerin gigi dulu kalau emang istri gue mau hamil lagi gitu kan. Ya akhirnya gue ke dokter gigi. Nah, di sana gue juga banyak cerita sama si dokter gigi ya. Jadi memang kalau mau program kehamilan teman-teman ya, giginya tuh baiknya diperbaiki dulu. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk trimester 3 ya, nggak ada keluhan sama sekali tentang gigi teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman ya, saran gua kalau emang mempunyai masalah pada gigi ya, baiknya teman-teman ya dibenerin dulu lah, gigi yang bolong-bolong dicabut, gigi yang masalah diperbaiki, seperti itu. Terus gue sambil ngobrol ke dokter, ke dokter gigi ya, dok ini kan kalau udah terlanjur lagi hamil gimana dok cabut gigi ya. Sebenarnya baiknya diselesaikan sebelum program kehamilan gitu. Jadi masalah giginya diselesain dulu. Tapi kalau memang sudah terlanjur hamil ya, ini ada beberapa keadaan yang memang boleh dicabut giginya. Tapi kita lihat dulu nih teman-teman ya, resikonya yang mana yang lebih besar. Katanya soalnya kalau sedang hamil tuh nggak boleh sembarangan cabut gigi ya. Jadi teman-teman intinya konsultasi ke dokter giginya langsung ya. Beberapa memang jadi kan dokter itu memang udah ada spesialis ya. Kalau masalah kandungan ya teman-teman, dokternya ke dokter obgyn ya kan. Kalau masalah gigi ya teman-teman, konsultasinya ke dokter gigi teman-teman. Jadi intinya seperti itu yang gue mau sampein. Kalau teman-teman punya masalah gigi dan memang sekarang lagi hamil nih, terus nggak kuat banget giginya ya, baiknya langsung ke dokter gigi, konsultasiin boleh dicabut atau enggak, atau harus bagaimana ya supaya diselesaikan masalahnya. Karena kalau teman-teman terus-terusan sakit-sakit gigi terus ya, itu juga tidak baik untuk kesehatan teman-teman ya kan. Belum nanti jadi nggak nafsu makan, mau makan juga takut, gigi sakit, nggak ada asupan nutrisi ya, akhirnya perkembangan bayinya takutnya terganggu teman-teman. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman ada masalah gigi, langsung aja datang ke dokter gigi, konsultasi ke dokter gigi tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.